yang menjadi kisi-kisi formasi jabatan pustakawan ahli pertama berdasarkan Permen Pan RB nomor 9 tahun 2014 untuk kompetensi teknis meliputi kompetensi umum dan kompetensi dasar. Kompetensi umum adalah terkait kelembagaan perpustakaan, regulasi perpustakaan, pengelolaan sumber daya perpustakaan, terkait sarana dan prasarana perpustakaan, SDM perpustakaan, dan anggaran perpustakaan. Kemudian kompetensi teknis yang kedua adalah kompetensi dasar, yaitu meliputi pengembangan koleksi perpustakaan, substansif atau pengelolaan bahan perpustakaan, pelestarian bahan perpustakaan, dan pelayanan perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan minat baca masyarakat. Soal yang pertama, nomor yang perlu dicatat ketika mencari buku di perpustakaan adalah A. Barcode, B. Nomor induk buku, C. Nomor panggil, D. Nomor rak. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah nomor panggil. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan merupakan jenis perpustakaan adalah A. Perpustakaan umum, B. Perpustakaan nasional, C. Perpustakaan sekolah, D. Perpustakaan modern. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah perpustakaan modern. Soal berikutnya, berikut ini adalah website untuk mengakses Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. pnri.go.id, B. pnri.com, C. pnri.co.id, D. pnri.edu. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. www.pnri.go.id. Soal berikutnya, berikut ini yang bukan fungsi PNRI adalah titik-titik. A. Perpustakaan pembina, B. Perpustakaan deposit, C. Perpustakaan rujukan, D. Perpustakaan gudang. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah perpustakaan gudang. Soal berikutnya, berikut ini contoh perpustakaan khusus adalah titik-titik. A. Perpustakaan bank, B. Perpustakaan umum, C. Perpustakaan perguruan tinggi, D. Perpustakaan daerah. Jawaban yang tepat adalah perpustakaan bank. Soal berikutnya, siapakah yang mengelola perpustakaan sekolah? A. Pemerintah, B. Sekolah, C. Guru, D. Kepala sekolah. Jawaban yang tepat adalah pengelola perpustakaan sekolah adalah sekolah. Seluruh warga yang ada di sekolah, baik guru maupun siswa, karyawan dan karyawati. Soal berikutnya, kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah, tertuang dalam Undang-Undang nomor dan tahun berapa? A. Nomor 42 tahun 2007, B. Nomor 45 tahun 2007, C. Nomor 43 tahun 2007, D. Nomor 43 tahun 2017. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Nomor 43 tahun 2007. Soal yang berikutnya, pada tahun 400 Masehi disebut sebagai awal mula lahirnya perpustakaan di Indonesia.
Hal tersebut ditandai dengan ditemukannya titik-titik. A. Lingga batu dengan tulisan Pallawa. B. Majalah. C. Candi. D. Puisi. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, yaitu lingga batu dengan tulisan Pallawa. Soal berikutnya, pada tahun 1989, Pusat Pembinaan Perpustakaan dilebur menjadi titik-titik. A. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. B. Museum Perpustakaan Nasional. C. Museum Pusat. D. Perpustakaan Museum Nasional. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Dilebur menjadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau biasa yang disingkat dengan PNRI. Soal yang berikutnya, perkembangan perpustakaan di Indonesia memiliki beberapa tahap kecuali titik-titik. A. Periode penjajahan Belanda. B. Periode penjajahan Jepang. C. Periode masa Orde Baru. D. Periode birokrasi. Ya, yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan. Jawabannya adalah periode birokrasi. Soal yang berikutnya, yang tidak termasuk dalam manfaat perpustakaan adalah titik-titik. A. Sarana pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. B. Pusat informasi. C. Pusat layanan referensi. D. Tempat menyimpan buku rusak. Yang tidak termasuk dalam manfaat perpustakaan. Jawaban yang tepat adalah D, yakni sebagai tempat menyimpan buku yang rusak. Soal yang berikutnya, seorang yang bekerja di perpustakaan dan berlatar belakang ilmu perpustakaan disebut dengan titik-titik. A. Pustakawan. B. Pemustaka. C. Pustaka. D. Pengelola. Jawaban yang tepat adalah pustakawan. Soal yang berikutnya, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi titik-titik. A. Karya tulis, cetak, karya rekam secara profesional. B. Karya tulis, cetak, karya rekam secara sosial. C. Karya tulis, karya cetak, karya rekam secara komersial. D. Karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara amatir. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional. Soal yang berikutnya, perpustakaan dikelola secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan. A. Pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka. B. Pendidikan, penelitian, pelestarian, hiburan, dan rekreasi para pemustaka. C. Pendidikan, penelitian, kebudayaan, hiburan, dan rekreasi para pemustaka. D. Pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan promosi para pemustaka. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, yakni untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi para pemustaka. Soal yang berikutnya, pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan adalah titik-titik. A. Asas perpustakaan. B. Prinsip perpustakaan. C. Fungsi perpustakaan. D. Manfaat perpustakaan. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah A, adalah asas perpustakaan. Soal yang berikutnya,
pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa adalah titik-titik. A. Asas perpustakaan. B. Prinsip perpustakaan. C. Fungsi perpustakaan. D. Manfaat perpustakaan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah asas perpustakaan. Kita masuk soal yang berikutnya. Memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah merupakan titik-titik. A. Asas perpustakaan. B. Prinsip perpustakaan. C. Fungsi perpustakaan. D. Tujuan perpustakaan. Ya, jawaban yang tepat dari soal ini adalah tujuan perpustakaan. Soal yang berikutnya, regulasi yang mengatur tentang perpustakaan adalah Undang-Undang Nomor titik-titik. A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. C. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perpustakaan. D. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perpustakaan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Itulah yang mengatur regulasi tentang perpustakaan di Indonesia. Soal yang berikutnya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berada di ibu kota negara Indonesia yang memiliki koleksi titik-titik. A. Koleksi nasional dan internasional serta melayani masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. B. Koleksi daerah dan nasional serta melayani masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. C. Koleksi daerah dan internasional serta melayani masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. D. Koleksi internasional serta melayani masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Memiliki koleksi nasional dan internasional serta melayani masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Soal yang berikutnya, perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, yaitu titik-titik. Sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. B. Warga sekitar sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. C. Pelajar sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. D. Mahasiswa sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah A, yakni yang dimaksud adalah masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Soal yang berikutnya, perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah adalah perpustakaan titik-titik. A. Umum. B. Nasional. C. Sekolah. D. Perguruan tinggi. Jawaban yang tepat adalah perpustakaan sekolah karena berada di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Soal yang berikutnya, kepala perpustakaan sekolah atau kepala perpustakaan madrasah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu titik-titik. A. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma 4 atau D4 atau strata 1. B. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma 3. C. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma 4. D. Berkualifikasi serendah-rendahnya pasca sarjana. Jawaban yang tepat dari soal ini harus memenuhi syarat berkualifikasi serendah-rendahnya
diploma 4 atau sarjana atau strata 1. Soal yang berikutnya, tugas-tugas yang dilakukan oleh seorang pembantu perpustakaan adalah sebagai berikut kecuali. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, yaitu untuk membuat penindekan taksonomi. Yang ditanyakan berarti yang bukan menjadi tugas seorang pembantu perpustakaan, yaitu jawabannya adalah D, membuat pengindekan taksonomi. Soal yang berikutnya, kemahiran berikut boleh meningkatkan proses komunikasi bersama pengguna kecuali. A. Mendengar secara berkesan, menyalurkan maklumat dengan tepat dan jelas. B. Menggunakan contoh yang sukar dan susah untuk dipahami. C. Menyediakan data dan maklumat dalam format yang berkesan dan boleh dipahami. D. Menulis dengan jelas dan mudah difahami. Kemahiran yang meningkatkan proses komunikasi bersama pengguna kecuali berarti yang ditanyakan adalah yang bukan. Jawaban yang tepat di sini adalah B, yaitu menggunakan contoh yang sukar dan susah untuk dipahami. Soal yang berikutnya, pembantu perpustakaan perlu peka dalam aspek-aspek berikut untuk perkhidmatan perpustakaan dan maklumat yang berkesan kecuali titik-titik. A. Mengetahui akses kepada maklumat. B. Mengetahui jenis-jenis maklumat. C. Mengetahui pegawai pentadbiran bertugas. D. Mengetahui kategori maklumat. Yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C, yakni mengetahui pegawai pentadbiran bertugas. Soal yang berikutnya, kata perpustakaan berasal dari kata Latin yang berarti buku, yaitu titik-titik. A. Pustaka. B. Libri. C. Biblia. D. Librarius. Jawaban yang tepat adalah B. Libri. Soal yang berikutnya, perpustakaan sebagai tempat belajar seumur hidup bagi siapa saja merupakan perwujudan dari salah satu fungsi perpustakaan, yaitu titik-titik. A. Rekreasi. B. Penelitian. C. Penyimpanan. D. Pendidikan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D, yaitu fungsi perpustakaan sebagai pendidikan. Soal yang berikutnya, perpustakaan yang menggunakan bantuan komputer dalam mengelola koleksi tercetak, mereka termasuk ke dalam tipe perpustakaan titik-titik. A. Terotomasi. B. Konvensional. C. Elektronik. D. Hibrid. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Terotomasi. Soal yang berikutnya, pemustaka adalah titik-titik. A. Orang yang menggunakan layanan perpustakaan. B. Orang yang bekerja di perpustakaan. C. Orang yang suka mempelajari perpustakaan. D. Orang yang mengelola perpustakaan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Yang dimaksud dengan pemustaka adalah orang yang menggunakan layanan perpustakaan. Soal yang berikutnya, penerapan ilmu perpustakaan dalam mengelola perpustakaan merupakan pengertian dari A. Pustakawan. B. Pemustaka. C. Pustakawanan. D. Kepustakaan. Jawaban yang tepat adalah kepustakawanan. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini video kita dalam belajar soal P3K CPNS khusus untuk ahli pertama perpustakaan. Semoga bermanfaat.